He Gui Lou dibangun di atas rawa. Goyang-goyang seperti terapung di atas air itu. Welcome to my channel, saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Nah, hari ini adalah hari ke-5 saya jalan-jalan ke Provinsi Fujian di Tiongkok Tenggara. Kemarin udah bawa Anda jalan-jalan ke satu rumah tanah, adalah satu arsitektur tradisional Tiongkok yang luar biasa, yang bulat. Hari ini mau kunjungi satu rumah tanah yang bentuknya segi empat. Sebenarnya kemarin malam ya, saya sudah kunjungi ke sana untuk nikmati pemandangan malamnya. Hari ini khusus bawa Anda jalan-jalan ke sana. Nyaman ya. Pagi ini agak sejuk cuacanya. Masih dingin ya? Masih dingin. Saya udah bawa pakai 3 lapis, ya. Masih rasa dingin. Masih mendung suasananya di sini. Nah, ini tempat tujuan saya kali ini menuju ke sebelah sana. Wah, ini sudah menjadi objek wisata yang sangat saya rasa cukup matang ya ini fasilitasnya. Rasanya nyaman. Tidak seperti desa. Sudah bagus banget. Nah, He Gui Lou. Nah, He Gui Earth Building, yaitu rumah tanah namanya He Gui. Tiap rumah tanah punya satu namanya sendiri. Kemarin itu siapa namanya? Huaiyuan. Nah, itu adalah yang paling terawat dan paling keseniannya paling tinggi. Dan di sini juga ada ciri khasnya. Apa itu? Nanti. Ini udah rumah tanah He Gui Lou ya. He Gui itu adalah namanya. He Gui artinya orang sini ya, mereka mementingkan atau mengutamakan keharmonisan, perdamaian ya. Peace itu. Bisa coba lihat. Di sini adalah peninggalan sejarah, sudah cagar budaya, menjadi warisan dunia, jadinya anti kebakaran. Itu hal yang sangat penting. Jadi ini adalah petugas pemadaman kebakaran di sini. Wah, sudah ada tugasnya ya. Coba lihat ke dalamnya. Bisa coba kelihatan di sebelah sana masih ada baju-baju. Artinya sekarang ini masih ada yang tinggal di dalam tempat ini ya. Tetapi tadi saya sudah nanya ya orang di sini ya. Mereka bilang hanya orang lansia yang masih tinggal di sini. Karena banyak orang muda sudah keluar, sudah pindah keluar. Nah, seperti rumah tanah yang kemarin itu, yang bulat itu ya. Huaiyuan Lou. Di sini juga dulunya ya lantai 1 adalah untuk dapur dan lantai kedua untuk cadangan. Dan ini ternyata ada lantai ketiga, keempat, kelima. Jadi rumah tanah ini bertingkat 5. Nah, 3 lantai di paling atasnya adalah untuk tempat tinggal. Keistimewaannya apa?
bukan hanya karena ini adalah segi empat atau gimana ya. Ini hanya bentuknya saja, tetapi ada satu hal yang sangat istimewa adalah rumah ini dibangun di atas satu tanah yang basah, namanya rawa. Kalau ada orang berdiri di atasnya ya, akan tenggelam, turun-turun sampai terbenam ya. Itu sangat bahaya itu. Kalau harus ditarik orang baru bisa keluar. Jadi waktu pertama kali leluhur keluarga ini mereka memilih tempat ini untuk membangun satu rumah. Nggak tahu kenapa mereka harus mau memilih tempat ini. Di sini ternyata ada rawa. Jadi mereka sudah membangun satu lantai yang utuh. Tetapi suatu hari mereka menemukan satu lantai itu sendiri turun sampai terbenam. Wah, seluruh turun ke bawah tanah itu. Wah, tetapi leluhurnya tidak mau menyerah. Jadi mereka mau mencari akal untuk membangun lagi. Mereka menggunakan ratusan barang kayu. Kayunya itu jenisnya pinus karena pinusnya bersifat untuk anti basah. Ya, jadi mereka membangun satu gedung yang seperti sekarang ini nih, bertingkat 5. Sampai sekarang ini masih kokoh. Wah, itu luar biasa. Orangnya Hakka memang tidak pantang menyerah ya. Kayu pinus, warna merah itu. Jadi itu sangat penting ya. Kalau kayu pinusnya dalam pembangunan tradisional di Tiongkok. Tidak hanya di sini saja. Misalnya di Forbidden City juga ada sebagiannya. Bukan hanya nan kalau Nanmu, aku nggak tahu sih. Nanmu apa? Nanmu adalah semacam pohon yang bertumbuh di kehutanannya di Provinsi Yunnan di Tiongkok Barat Daya. Itu adalah yang paling bagus, bisa tahan air. Tahan lapuk gitu juga. Ya, waktu diangkut dari Yunnan ke Beijing itu gimana caranya melalui sungai. Jadi itu bisa anti basah, anti air, dan itu dinasti Ming sudah hampir habis. Yang bersejarah ratusan tahun atau 1000 tahun itu sudah habis. Jadi waktu dinasti Qing mau memperbaiki istana kuno Forbidden City itu, dari kaisarnya menggunakan kayu pinus yang warna merah itu sebagai penggantinya. Harus warna merah? Warna merah itu lebih bagus. Lebih bagus? Iya. Okay. Dan di sini juga menggunakan kayu pinus. Tapi udah terpancang di dalam ya? Iya, itu adalah basisnya bangunan ini. Fondasinya. Kalau Anda tidak percaya, kami lihat ke dalamnya. Melihat apakah benar-benar dibangun di atas rawa. Nah, di sini ada satu tempat sudah ada bakarnya untuk mencegah tidak masuknya. Bisa coba lihat di sini. Wah, masih basah ya. Kalau berdiri di atasnya bisa merasai ini batunya bisa goyang-goyang seperti terapung di atas air itu sepertinya. Tetapi tidak begitu nyata ya, tapi memang bisa rasain dia bisa bergerak. Di bangunan di tengah rumah tanah ini sama seperti kemarin itu di sembahyang Buddha. Mereka bersembahyang di sini. Dulunya lantai 1 adalah dapur, sekarang ini sudah menjadi toko-toko yang menjual souvenir. Dan juga ada kerajinan tangan, bisa coba lihat Bapak ini lagi buat apa ya. Hasilnya kipas. Kerajinan tangan. Ini menjual teh, bisa cobain. Berbagai macam tehnya. Oh, ini semuanya teh ya. Teh pot. Bapak lagi memasak.
Wah. Pintu masuk ke rawahnya. Yang tadi kita lihat itu. Rawahnya. Nah, dibangun di atas rawa. Ini adalah salah satu ciri khasnya gedung rumah tanah ini ya. Dan ada satu ciri khas yang lain di sini yang istimewa adalah di sini terdapat 2 sumur. Nah, ini salah satunya. Bisa coba lihat. Oh, sudah ditutup ya. Tapi lewat sini bisa kita lihat airnya adalah apa ya? Kurang jernih ya kayaknya. Kurang jernih. Nah, ini sudah ditutup, sekarang sudah tidak. Oh, ini bisa dibuka. Oh, enggak bisa dibuka. Di dalam rumah tanah ini terdapat 2 sumur. Nah, ini adalah salah satunya. Airnya di sini kurang jernih. Jadi enggak boleh dipakai untuk air minuman. Air kehidupan tidak boleh. Yang lebih ajaib adalah di sebelah sana ada satu sumur yang lain. Di dalamnya airnya adalah jernih. Airnya di sini bisa digunakan untuk kehidupan sehari-harian penghuni lokal di sini. Nah, udah Bener nggak? coba lihat. Wah, Kelihatan nggak? kelihatan. Ini sebelah sana ternyata kurang jernih. Ya, ini yang jernih kan? Ini jernih. Ada tulisannya. Ini adalah airnya untuk penggunaan sehari-harian. Jadi jangan dibuka ya. Nanti kena polusi gimana? Kenapa kedua-duanya salah satunya jernih, salah satunya bukan? Karena terbuat dari bahan yang berbeda. Yang jernih ini katanya terbuat dari semen. Itu maksudnya sumur ini ya, bahan pembangunan sumur ini. Ya, menggunakan semen ya kan? Ya. Bahan penggunaannya ini loh, kayak ini. Bagian luarnya ini Ya. menggunakan semen. Dan satu lagi menggunakan apa? Batu. Dibuka airnya nih. Buka. Orang lain buka. 这个是清澈的，这个是阴的。 Oh, jadi ini sumurnya dibuka. Ini sumur yang jernih ya, tadi kita bilang. 待会儿可以参观一 Di 下。 sini. Orang lokal izinkan kita bukanya untuk Ya. lihat. Kita diperbolehkan untuk mengambil video. 没清了。 Ini jernih sekali airnya. 那待会儿你们盖吧。这个每天还在用哈。对，现在还在用的。 还在用啊？对，他啊们洗漱啊都是要用这个水。那做饭什么的也可以用吗？可以用，都可以用的。大叔，您这做饭呢？您现在还住在这里边啊？对呀、那您现在这里边住了多少人啊？还现在一个比较少，比较少了，搬出去了。有50人吗？现在现在一月没有， 30个人。搬出去比较多。 Nah, jadi rumah tanah ini lebih luas ya daripada yang kemarin yang bulat itu. Ini luasnya 1.500 lebih dan ini lebih tua lagi. Ini dibangun pada tahun 1730-an. Nah, waktu itu adalah Kaisar Yongzheng dinasti Qing pada zaman kuno di Tiongkok ya, sampai sekarang ini sudah 290 lebih ya tahunnya. Ini juga adalah rumah tanah yang paling tingginya, karena ini kan ada 5 lantai kan, 5 lantai. Jadi ketinggiannya 21,5 meter adalah yang paling tinggi. Tapi sayang karena di sini masih belum diperbolehkan naik. Sebelah sana sudah ada tulisannya nggak boleh masuk. Jadi nggak bisa naik ke atas untuk lihat-lihat gimana. Tapi saya juga setuju ya, jangan kita ganggu kehidupan normal penghuni lokal di sini ya. Jadi sudah diperboleh memasuki ke halamannya, saya sudah merasa puas. Nah, oke. Udah merasa puas. Aku belum puas, nggak bisa naik ke atas. Saya rasa kalau naik ke atas terlalu ganggu. Iya, pertama ganggu, kedua mungkin bahaya ya. Bahaya, karena di luarnya ada retakan. Iya, bener. Retakan, tetapi Iya. Harusnya nggak rasa- apa-apa juga ya. Saya rasa udah diperkokoh. Oh, iya. Karena sekarang masih ada orang yang tinggal Ya, di dalamnya. iya.
Jadi kita sebisa mungkin jangan mengganggu penghuni yang ada di sini. Benar sekali. Dulu kan ada yang ragu-ragu apakah ini akan tenggelam juga ya, Ya. benam juga ya, Ya. tetapi ternyata tidak. Ya. Kalau ada retakan karena Goyang nggak? Nggak goyang. nggak terasa. Katanya kalau di dalamnya itu di wilayah sudah ada pagar itu. Yap. Kalau mungkin loncat-loncat akan terasa Ya, goyang-goyang. goyang-goyang. Oke. Di sini aman. Jadi Aman. kenapa-napa. Saya rasa kokoh sekali, Ya, kokoh sekali ya. kokoh sekali. Ya. Diinjak-injak nggak apa-apa juga. Jadi waktu rumah tanah ini mohon kepada UNESCO menjadi warisan dunia ini. Jadi mereka pilih-pilih rumah tanah yang mana yang bisa mengikuti itu apa ya? Ikut didaftarkan gitu Didaftarkan. ya. Ya, jadi sebagai representatif itu. Ya. Nah, jadi mereka pernah berpikir rumah tanah ini ya, He Lou. Ya. Tapi ada yang diragu-ragu Ya. karena katanya ada retakan kan. Ya. Jadi apakah sudah Apakah layak apa ya, enggak gitu ya? tidak kokoh atau gimana? Tetapi akhirnya ini Berhasil berhasil. Ya, jadi ini juga kasih kontribusi bagi rumah tanah untuk Ya. aplikasi ya kepada UNESCO untuk menjadi warisan dunia. Soalnya ini yang paling ajaib menurut aku. Soalnya Iya. dibangun di atas rawa. Nggak tahu kenapa leluhurnya bersikeras ya mau Iya. membangun satu rumah di dalam Di atas rawa. tanah yang lumpuh itu, Iya. lumpuh itu ya, Banyak lumpur itu ya. Kenapa nggak mau pindah aja? Pas pertama kali udah tenggelam ya udah pindah aja tempat lain gitu. Tapi dia nggak menyerah. Gua harus tetap Iya, bangun rumah di sini. tapi memang pinter sekali ya Ya, orangnya. benar sekali. Oke. Wah, sekarang sudah jamnya makan siang, jadi penghuni di sini ya sudah mulai memasak. Mereka tetap memasaknya di lantai satu. Lantai satu dulu adalah dapur. Nah, meskipun ya tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata, objek wisata, tetapi kehidupan mereka masih, saya merasa pasti terganggu sedikit, tetapi mereka tetap ya melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Mereka lagi memasak santai-santai. Jadi meskipun mungkin di luarnya, di kelilingnya adalah pengunjung, tetapi mereka merasa udah terbiasa, nggak apa-apa. Jadi saya merasa memang orang di sini ya, mereka apa ya, hatinya open, hatinya terbuka. Jadi menyambut kedatangannya tamu, dan mereka juga apa ya, memang bisa mempertahankan cara kehidupan mereka. Sangat apa ya, orangnya pikirannya kuat, ulet, rajin. Ya, itu apa ya, perasaan saya sendiri di sini. Memang saya merasa luar biasa. Bisa coba lihat tanah ini. Tanah ini kering sekali ya, kering sekali seperti batu sebenarnya saya rasa. Retakannya di sini. Jadi kami jelaskan ada retakannya. Hampir ya mengganggu. Ini ikut ke daftarnya rumah tanah dulu untuk mohon atau apply warisan dunia ini. Tetapi saya merasa kokoh kan? Kokoh. Nggak masalah. Pecahannya ya. Nah, jadi rumah tanah ada yang segi empat, ada yang bentuknya bulat. Jadi idenya adalah mengutamakan keharmonisan ya, He Lou di tempat ini. Jadi semua rumah tanah itu biarpun bentuknya seperti apa, itu idenya hampir sama, yaitu untuk menahan agresi dari luar, baik dari orang yang lain maupun dari misalnya peperangan. Misalnya juga ada yang agresinya dari hewan atau binatang yang liar itu pada zaman dulu. Nah, jadi mereka mungkin ya di lantai yang satu dapur, jadi nggak usah jendela, jendelanya di dalam. Nah, lantai kedua hanya beberapa jendela saja, itu untuk apa ya, pengawasan, ya, mengawasi apakah ada musuh datang. Dan lantai ketiga, keempat, bahkan yang kelima ya, di sini ada lantai kelima, baru ada jendela yang menuju keluar. Nah, ini justru karena ide orang Tiongkok itu adalah mementingkan perdamaian atau keharmonisan.
tidak mau mengagresi tetapi mau defense. Ya, pertahankan ya. Itu adalah idenya. Nah, laporan saya sampai di sini dulu ya di Rumah Tanah. Jika Anda juga jadi penasaran, silakan jalan-jalan ke sini. Saya rekomendasi hotel yang saya inap itu. Memang itu kesukaan saya banget itu. Nah, jadi saya mau keluar. Nanti mau jalan-jalan ke kota Zhangzhou, pusat kota Zhangzhou ya. Ini hanya kabupaten di bawah kota Zhangzhou. Oke, see you. Dadah.